Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Saya Putri Aulen Saira dengan NPM 211304108 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung Angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik mengajar keterampilan menjelaskan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro, bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina SPD MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Di sini siapa kelasnya? Tidak, Bu. Bu, coba dipimpin teman-teman yang untuk berdoa dahulu sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita membuka pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk Allah dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga nanti apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Baik, di sini siapa yang sudah hadir? Si ini, Bu. Ini ya siapnya ya? Ya. Siapa, Bu? Ibu absen terlebih dahulu. Ya. Harap semuanya kondusif ya. Ahmad Zaki, hadir. Kemudian Bayu, hadir. Cantika, Rina, hadir, Bu. Al-Azhar, hadir, Bu. Hadir ya, ini esoknya. Vivi, hadir, Bu. Baik, di sini yang sudah hadir sebenarnya cuma hanya Al-Azhar. Tapi semoga kita doakan semoga Al-Azhar cepat sembuh dan kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, Ibu mempunyai tepuk ya, namanya tepuk semangat. Jika Ibu bilang tepuk semangat, yes, nah yes, semangat, yes, gitu ya. Bisa coba kita sama-sama tepuk semangat, yes. Baik, siapa di sini yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Saya, Bu. Apa Vivi? Sama. Yang lainnya? Yang belakang mungkin ada yang masih ingat? Saya, Bu. Saya bukan. Salah. Benar kata Vivi, teks ceramah. Ya. Apa yang Vivi ketahui tentang teks ceramah? Vivi masih ingat? Saya ingat ceramah itu teks yang memberikan nasihat, Bu. Memberikan nasihat kepada orang banyak ya, biasanya memberikan petunjuk ya kepada orang banyak supaya masyarakat melakukan hal-hal lain. Baik, di sini materi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah ini
Nah, yang pertama ada pengertian teks prosedur. Coba ini bacakan yang pertama, paragraf pertama. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Baik, terima kasih Vivi. Jadi di sini teks prosedur itu berisi langkah-langkah ya atau petunjuk-petunjuk kepada sesuatu tujuan yang diinginkan. Misalnya kalian membuat ini gitu ya, misalkan di situ ada di belakangnya terdapat tata cara atau langkah-langkah membuat mie instan itu sendiri. Dan selanjutnya di dalam teks prosedur itu terdapat kata imperatif atau kata perintah dalam melakukan apa yang terdapat di tiap tahapan atau langkah-langkah dengan tujuan membaca itu melakukan apa yang diperintahkan pada teks tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan penulisan teks prosedur. Apa Rina baca coba? Tujuan penulisan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari si teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Nah, di sini sudah bisa memasak semua ya pastinya. Bisa Kan biasanya ada di bungkusnya belakangnya ada langkah-langkah membuat mie instan gitu ya. Pesan teks prosedur. Di sini teks prosedur itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca ataupun pendengar agar pembaca itu mengikuti langkah-langkah atau perintah dari teks dengan tujuan akhirnya itu bisa sesuai dengan keinginan pembaca atau pendengar. Paham ya? Yang ketiga ada jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Coba ada yang ingin membacakan? Bu, Bacakan ya. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan panduan teknis yang berisi langkah atau cara yang harus dilakukan untuk melakukan suatu operasi secara sederhana. Dalam teks prosedur sederhana terdapat langkah-langkah yang harus diambil, batasan materi atau tindakan yang diambil, dan langkah-langkah yang dijelaskan secara berurutan. Dari di sini berarti teks prosedur itu bersifat sederhana ya. Yang pertama, dengan panduan-panduan teknis yang berisi langkah ataupun cara yang harus dilakukan untuk melakukan operasi secara sederhana. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, di sini teks prosedur kompleks ini merupakan teks prosedur yang berisi banyak langkah-langkah. Misalnya pada langkah mematikan komputer itu banyak ya langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian dalam menjabarkan langkah yang terdapat pada teks prosedur kompleks ini dimungkinkan terdapat sublangkah ataupun juga pilihan dan konsekuensi jika langkah tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini sering dijumpai pada teks prosedur kompleks yang tersusun dalam bentuk kalimat. Jenis yang ketiga ada teks prosedur protokol. Di sini teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang berisi langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibolak-balik. Artinya di sini bisa bahan dulu ataupun langkah dulu yang secara jelas. Nah, langkah yang terdapat dalam teks prosedur protokol ini bersifat fleksibel sehingga tidak harus runtut. Paham ya sampai di sini? Tidak harus runtut, artinya di sini tidak harus berurutan. Meskipun dapat dibuat urutannya, namun tujuan akhir dari langkah-langkah tersebut tetap sama.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua ya? Yang selanjutnya ada struktur teks prosedur. Di sini struktur yang pertama ada bagian tujuan. Bagian tujuan ini disebut sebagai bagian pembuka atau pengantar. Nah, dalam bagian ini disampaikan kepada informasi terkait hal apa yang ingin dibuat ataupun dilakukan oleh pembaca. Yang kedua ada bagian alat dan bahan. Nah, bagian alat ini disebut bagian material ataupun bahan-bahan yang akan digunakan dalam apa yang akan dibuat. Nah, di sini berisi bahan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhirnya. Dan kemudian bagian langkah-langkah. Vivi, apa? Coba bacakan. Berisi bahan atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bagian ini belum tentu dijumpai di setiap tes prosedur. Misalnya tes prosedur yang berisi langkah melakukan sesuatu yang hanya berisi 19 langkah saja tanpa adanya material. Baik, di sini berarti bagian yang ketiga, bagian langkah-langkah ini berisi bahan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir dari maupun apa yang kita buat. Nah, misalnya tes prosedur yang berisi langkah melakukan sesuatu yang hanya berisi 19 langkah saja tanpa adanya material. Nah, yang keempat, bagian simpulan ini berisi penugasan ulang ataupun tujuan yang telah diharapkan. Nah, bagian ini bersifat opsional, yang berarti dalam teks prosedur itu boleh atau tidak disertakan. Selanjutnya bagian yang keempat ada bagian simpulan. Nah, di bagian simpulan ini berisi penugasan ulang atas tujuan yang telah diharapkan. Nah, bagian simpulan ini bersifat opsional, artinya di sini boleh dilakukan ataupun boleh tidak dilakukan dalam teks prosedur. Di sini yang kelima ada cara menulis teks prosedur. Yang pertama itu menentukan topik. Nah, di sini kalian bisa memilih topik apa yang akan dibuka. Kemudian yang kedua ada menentukan tujuan. Di sini tujuan itu tujuan akhirnya itu seperti apa, ya. Nah, yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Di sini kita bisa mengumpulkan informasi mengenai apa yang akan kita buat. Yang keempat ada mengenalkan kalimat. Selanjutnya ada yang kelima ada mengembangkan informasi ke dalam kata-kata. Dalam mengumpulkan informasi kemudian dimasukkan pada kata-kata. Yang keenam, koreksi dan revisi. Kata-kata tersebut bisa kita koreksi dan revisi sesuai dengan keinginan kita supaya teks prosedur yang kita buat itu bisa lebih terstruktur. Yang ketujuh ada menulis naskah teks prosedur secara utuh. Selanjutnya ada contoh teks prosedur. Bisa terlihat
mengerjakan tugas tentang tes prosedur. Tiga orang ya. Fi, nama aku ya Fi. Nanti ibu kasih soalnya. Kerjakan dengan maksimal. Apabila masih kalian buat langkah-langkah dalam memasak nasi goreng. Maaf ya, aku kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Dikumpulin ini juga. Aku kasih waktu 5 menit. Semoga kalian bisa buat. Berarti dikumpul satu aja ya Bu? Iya, kelompok 1. Harus ingat ya tadi strukturnya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya, bagian simpulannya itu seperti apa, harus sesuai.
dikelompokkan ya Bu, mana yang masuk ke dalam kalimat utama, penjelas dan penutup kesimpulan. Iya, harus dikelompokkan ya, harus berurutan, harus betul. Tugasnya ibu pada pekan depan, kumpulkan di meja ibu ya. Baik, mohon perhatiannya anak-anak. Ibu kira pertemuan pada pagi hari ini cukup. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teks prosedur? Siapa yang ingin mengungkapkan kesimpulan mengenai teks prosedur? Siapa pertanyaannya? Ibu. Yang dapat saya tangkap, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah suatu proses pembuatan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, struktur itu tadi ada kalimat utama, kalimat penjelas, sama kalimat pengulangan. Terus ada jenis prosedur yang pertama teks prosedur itu Coba Vivi apa yang kesimpulan dari teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisikan cara melakukan dalam melakukan sesuatu secara terstruktur. Kemudian di dalam teks prosedur itu terdapat kalimat perintah, Bu. Bagus sekali. Coba yang lain? Sudah cukup ya? Benar sekali ya bahwa teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah ataupun petunjuk dalam melakukan sesuatu. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, boleh istirahat ya. Ya Bu. Ya Vivi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Azhar dengan NPM 21130410082. Di sini saya sebagai observer lisan dari Saudari Lutfi Aulia Sahira. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari keterampilan menjelaskan yang dilakukan oleh Saudari Lutfi. Di bagian kejelasan, Lutfi sudah menyadari adanya keterbatasan pembendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Maka dari itu, Lutfi juga tidak menggunakan kalimat yang terbelit-belit. Lalu, Lutfi juga menghadirkan penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Sedangkan untuk penggunaan contoh dan ilustrasi, Lutfi memberikan contoh yang cukup menampakkan pengertian dalam penjelasan. Lalu Lutfi juga menggunakan contoh yang relevan dan sifatnya sangat jelas. Dan yang selanjutnya, Lutfi juga memberikan contoh yang digunakan guru sesuai dengan manusia, pengetahuan dan latar belakang siswa.
Sedangkan untuk pengorganisasian, Lutfi sudah mewujudkan dengan jelas pola antar struktur dari setiap sajian, khususnya hubungan antara contoh dengan contoh dan generalisasinya. Dan juga Lutfi juga sudah memberikan ikhtiar butir-butir yang penting, lalu baik selama pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Lalu di sini juga Lutfi sudah memberikan butir-butir penting dalam penjelasan yang dititik beratkan dengan cara mengulangi materi-materi yang berkaitan. Lalu Lutfi juga memberikan penekanan dan beberapa diberikan pula dengan mimik, isyarat ataupun pendengaran dan gerakan. Lalu pada bagian balikan, Lutfi sudah menggunakan keterampilan yang begitu jelas untuk mengungkapkan apa yang dimaksudkan dalam materi yang disajikan. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih.